Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Fajri Ramadan. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara mengelola tugas dengan baik dan benar. Oke. Kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi manajemen tugas yang dimana untuk membantu para dosen dan para tenaga pengajar yang ada di luar sana untuk mengelola tugas mahasiswa maupun siswa yang sedang belajar di dalam kelasnya. Oke, di aplikasi kali ini saya akan menggunakan Laravel dan Livefyre dan Filament seperti biasa teman-teman. Kita akan lihat aplikasinya dulu, kita akan lihat Laravelnya dulu. Kita untuk aplikasi kali ini kemungkinan kita bakal pakai yang versi 11 dan Filament versi 3, Livefyre versi 3. Teman-teman bisa install langsung aplikasinya Laravelnya di browser ya. Ini ya untuk aplikasi ini, untuk web Laravelnya sendiri. Untuk versi 11 sendiri itu dirilis pada Maret 2024 dan itu sudah bisa digunakan PHP versi 8.2 sampai 8.4. Namun untuk Laravel sendiri sekarang sudah update di versi 12. Terakhir update itu waktu bulan Februari tanggal 24 2025. Dan kita juga butuh filament di sini teman-teman. Nah, ini filament teman-teman. Jadi filament ini adalah sebuah framework yang dapat membantu kita untuk memperindah tampilan front end pada website kita. Nah, filament punya demo yang sangat bagus teman-teman, dimana tiap demonya memiliki animasinya masing-masing. Jadi teman-teman bisa memilih mau yang mana untuk teman-teman pakai untuk website teman-teman. Nah, kita lihat di aplikasi kita. Nah, ini menggunakan filament teman-teman, sehingga dia dapat ada animasi terbang seperti ini ya. Dan kita juga menggunakan Livefyre teman-teman. Nah, ini Livefyre ya teman-teman ya. Livefyre ini juga membantu kita dalam aplikasi yang akan kita buat nanti. Oke, yang pertama-tama kita itu membuat sebuah folder. Saya menggunakan Laragon untuk project kali ini. Di dalam Laragonnya kita masuk ke dalam www. Di dalam www kita buat folder baru. Karena saya sudah buat, saya beri nama manajemen tugas, maka teman-teman bisa lihat di sini. Ini isinya. Nah, setelah itu teman-teman bisa akses ke Visual Studio Code. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah menginstal Laravelnya. Bagaimana cara menginstalnya? Nah, di sini bisa kita cari tahu teman-teman. Teman-teman bisa cari di sini Laravel
versi 11 install. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa cari ke installnya langsung. Nah, di sini kita ditunjukkan ke satu kode untuk menginstal Laravel versi 11. Nah, teman tinggal salin aja di sini dan kemudian teman-teman bisa paste di git bash. Setelah di paste, maka Laravel sendiri akan nge-create beberapa file dan folder untuk memudahkan kita dalam membuat aplikasi tersebut. Yang dimana kita tinggal mengganti atau menambahkan beberapa file yang kita butuhkan pada aplikasi kita. Atau misalnya teman-teman bisa nambahkan halaman beranda, halaman tentang about me, about us, atau halaman kontak, halaman dashboard, seperti itu. Nah, kemudian setelah install Laravel, teman-teman bisa install Livewire dan filamennya. Nah, ini misalnya. Yang pertama itu gue cari install filamen. Nah, di documentation installation filamennya sendiri, kita bisa copy yang ini dan kemudian yang ini tempel di git bash. Oke. Ada beberapa item yang teman-teman butuhkan atau teman-teman ingin tambahkan, dan teman-teman bisa baca dokumentasi dari filamen sendiri di sini. Dan kemudian kita akan langsung ke tampilan websitenya. Nah, yang pertama-tama itu yang harus ditambahkan itu usernya. Kenapa usernya? Karena untuk manajemen tugas itu kita membutuhkan user atau admin atau dosen untuk mengelola tugas-tugas mahasiswa, yang dimana tugasnya sendiri juga hanya dapat dilihat oleh dosen tersebut atau guru tersebut. Nah, setelah itu kita juga harus menambahkan migration. Migration ini akan terhubung dengan database yang kita punya. Untuk database-nya sendiri, saya menggunakan Laragon sebagai wadah untuk menampung database dan komponen-komponen yang kita butuhkan dalam membuat sebuah aplikasi. Saya menggunakan Laragon versi 6 karena Laragon versi 6 sendiri tidak menggunakan kunci untuk mengaksesnya. Yang dimana versi terbaru untuk Laragon sendiri kita harus memiliki kunci atau kita harus berbayar untuk mengakses segala fitur yang ada di Laragon. Dan untuk tampilan itu tidak masalah teman-teman. Yang penting fungsinya tetap berjalan dan kita mengakses tanpa batasan. Nah, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua database saya. Saya untuk database-nya sendiri itu saya menggunakan MySQL. Saya pakai MySQL karena saya lebih terbiasa melihat MySQL yang gampang untuk dilihat untuk segala kalangan, sehingga kita dapat mengelola database kita dengan baik dan benar sehingga tanpa kesalahan. Nah, MySQL sendiri juga memiliki struktur yang bagus dan rapi sehingga kita gampang untuk
Nah, seperti teman-teman lihat, karena tadi namanya foldernya tadi manajemen tugas, saya beri nama juga untuk database saya itu manajemen tugas, agar gampang untuk saya membedakan database yang lain dengan database untuk manajemen tugas, seperti itu. Nah, di dalam database sendiri itu tidak banyak teman-teman, ada user, tugas, session, dan juga job. Kita lihat lagi di sini. Nah, user, table, user, job, dan tugas. Hanya 3 sih sebenarnya teman-teman. Untuk cache sendiri biasanya ini sudah include dengan kita membuat Laravelnya tadi. Jadi hanya ada 3 tabel yang dibuat oleh kita sendiri dan kemudian kita migrate ke database. Berarti hanya ada user, tugas, dan job. Kita bisa lihat ada user, tugas, dan job. Nah, sisanya itu sudah include saat kita migration. Oke. Untuk pertama-tama itu kita buat usernya dulu, karena user ini sangat penting dalam mengelola tugas. Karena user sendiri itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki orang-orang dibolehkan, orang-orang dibolehkan seperti dosen atau tenaga pengajar atau guru atau mungkin tata usaha dan lain-lainnya. Sementara murid sendiri itu hanya boleh mengirim tugas tanpa mengelola laman adminnya. Nah, kita menambahkan itu di dalamnya ada ID, kemudian ada nama, email, jabatan. Jabatan itu sendiri ada admin atau karyawan. Admin ini orang yang mengelola secara keseluruhan, dan karyawan ini misalnya guru atau tenaga pengajar lainnya yang dibolehkan mengakses laman manajemen tugasnya. Dan kemudian ini isi tugasnya, ya seperti itu. Kemudian untuk YouTube-nya ini diakses secara keseluruhan, ini dimana semua orang yang bisa mengakses website ini dapat menambahkan tugas yang mereka miliki. Nah, ini seperti ini tabel tugas, tanggal mulai, tanggal selesai. Oke, sekarang kita akan lihat websitenya. PHP Artisan Ser. Oke. Nah, ini adalah masih versi default. Kalau teman-teman semua ingin merubah isi dari tampilan home-nya sendiri, teman-teman bisa mengubah ya. Mau itu misalnya di sini tugas PT atau perusahaan, atau misalnya teman-teman bisa buat sekolah SD atau SMP atau SMA atau mungkin Poltek atau mungkin universitas bisa. Nah, ini tampilan default yang teman-teman bisa custom sendiri tentang kita, about me, tentang kampus atau tentang sekolah teman-teman semua. Dan di bawahnya juga ada halaman kontak dari jajaran-jajaran, bisa teman-teman tambahkan di sini.
dan kemudian di sini ada mapnya seperti itu. Kemudian kita akan akses ke laman dashboard atau laman login yang sendiri. Nah, karena saya login sebagai admin, maka saya dapat melihat karyawan dan tugas apa yang telah dilaksanakan oleh karyawan tersebut dan tugas apa yang belum dituntaskan. Nah, sedangkan usernya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini hanya ada satu user dan teman-teman bisa tambah data di sini. Nah, namanya siapa? Namanya misalnya Zayan misalnya, emailnya user 1, jabatannya karyawan, passwordnya 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 3 3 4 4. Oke, sama ya. Dan dia akan ada 2 user yang teman-teman bisa lihat di sini. Admin sebagai pengelola keseluruhan dan Zayan sebagai karyawan. Dan kemudian kita bisa lihat tugas. Nah, misalnya admin juga ingin menambahkan tugas juga bisa. Nah, misalnya Zayan sudah menyelesaikan tugas, dia ingin menambahkan tugasnya. Jadi namanya Zayan, tanggal dimulai 16 September, kemudian tanggal selesainya 28. Bersihkan gudang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini admin bisa menambahkan tugas dari karyawannya apabila karyawan tersebut itu menambahkan tugasnya. Dan ini namanya CRUD, di mana CRUD ini berfungsi sebagai untuk menambahkan, kemudian untuk melihat apa saja yang telah dilaksanakan, dan kemudian CRUD juga berfungsi sebagai mengedit kalau misalnya ada kesalahan dalam pembuatan data tersebut. Nah, edit, kita hapus saja ya. Nah, ini namanya fungsi untuk CRUD teman-teman. Dan coba kita login sebagai Zayan tadi, yang dimana Zayan adalah karyawan, user 1, passwordnya ya login. Nah, sekarang kita akan login sebagai karyawan, ya namanya Zayan. Nah, tugas yang diselesaikan Zayan ini belum ada ya, belum ditugaskan. Nah, teman-teman sebagai admin bisa menyuruh karyawan untuk menyelesaikan sebuah tugas, dan dimana tugas tersebut ya seperti tadi CRUD tadi digunakan untuk memberikan tugas untuk seorang karyawan, dan kemudian karyawan tersebut akan melihat tugas yang dilaksanakannya dan yang harus diselesaikannya. Nah, sekarang kita login lagi sebagai admin, kita lihat, kita tambahkan tugas untuk seorang karyawan. Oke, namanya admin.com, salingnya 1 2 3 4 5 6 7 8, enter. Oke. Sekarang kita tambahkan tugas untuk seorang Zayan di sini. Namanya Zayan. Tugasnya dari tanggal 9 selesai, harus tanggal. Nah, tugasnya belum selesai. Nah, ini tidak boleh kosong teman-teman. Tugasnya harus selesai tanggal segini atau sudah diselesaikan.
aktifkan. Nah, jadi kosong lagi semuanya. Oke. Kita beri tugas untuk saya. Kita lihat saya di sini. Include-nya bagaimana? Apakah sudah masuk? Oke. Status ditugaskan kepada Zayan. Data tugas kita lihat. Nama saya mendapatkan undang, tugas selesai. Nah, seperti itu teman-teman. Admin sebagai pengelola tugas dan juga memberi tugas harus menginputkan tugas dari karyawannya, harus diselesaikan dan ada tanggal mulai dan tanggal selesainya. Tambahkan lagi tugas ya. Coba lagi sebagai admin di sini. Tambahkan tugas. Kita buat tugasnya ini belum selesai. Ini kita harus nambahkan user baru karena saya sudah diberikan tugas. Kita tambah user baru di sini. Namanya Rafiq. User 2 karyawan. 2 2 3 3 4 4 5 5. Nah, David kita kasih tugas dari tanggal 25 harus selesai kali 30. Nah, David belum menyelesaikan tugasnya, maka kita akan login sebagai David. Kita akan lihat bagaimana jadinya. Bagaimana kalau tugas tersebut belum diselesaikan. Nah, ditugaskan belum selesai. Nah, seperti ini teman. Nah, setelah tugas diberikan, teman-teman bisa ubah menjadi sebuah PDF atau sebuah Excel untuk membuktikan data. Nah, kita lihat datanya di sini. Seperti ini. Oke. Nah, ini Blade berfungsi untuk mengatur front end pada aplikasi teman-teman semuanya. Kita bisa lihat di sini ada halaman dashboard. Nah, dia akan terkait kemana? Layout aplikasi. Nah, untuk layout aplikasinya ya. Teman-teman, dan banyak update yang lain untuk membuat aplikasi kita menjadi komplit teman-teman.
Nah, seperti ini. Untuk tugasnya di laman tugas ada create, ada edit, ada Excel, ada index, ada modal, ada PDF-nya, ada user juga seperti ini. Untuk autentifikasi ada login, untuk karyawan ada indeks. Nah, ini layout tampilan awal utama ya. Nah, headers, kita bisa lihat header di sini. Nah, ini tugas isi kosong. Middleware ya. Oke. Ada controller teman-teman. Nah, seperti itu ya. Untuk dashboardnya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk video kita kali ini. Dan jika teman-teman berminat untuk membuat website serupa, saya akan memberikan link GitHub-nya di YouTube saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.